Sudah kelihatan kawan-kawan? Bisa, Pak. Baik, Oke. udah jelas sih. Malam hari ini seri ke-15 duet Apologet Pak Jimmy Jeffrey dengan saya. Kita kombinasi antara materi tambahan yang akan saya berikan mengenai kebohongan-kebohongan dan kepalsuan Injil Barnabas yang sangat digemari kaum muslim dan polemikus muslim, yang akan dikombinasikan dengan penyajian materi dari Pak Jimmy Jeffrey membongkar seluk-beluk yang detail tentang Sheba dan negeri Sheba. Saya sekarang menambahi tentang materi kepalsuan dan kebohongan Injil palsu Barnabas minggu lalu. Saya sekarang tambahkan, saya mau menyoroti tentang hoax dan kebohongan kisah Adam dibuang dari surga seperti yang tertulis di dalam Injil palsu Barnabas. Injil Barnabas dicetak berkali-kali menunjukkan bahwa peminatnya di Indonesia sangat banyak dan rata-rata umat muslim sangat menggemari kisah-kisah bohong di dalam Injil ini. Di dalam IPB Injil palsu Barnabas itu memuat kisah di dalam Quran. Khususnya di pasal 41 Injil palsu Barnabas yang saya singkat IPB, Adam dan Hawa berbuat dosa dan dibuang dari surga. Ini bukan kisah Kristen, ini kisah dari Quran yang dimasukkan di dalam Injil palsu Barnabas. Karena kalau kita baca teks Alkitab, Taman Firdaus, Taman Eden, di konteks Adam dan Hawa, itu bukan surga. Itu taman di bumi, itu tempat di mana Adam tinggal dan mengendalikan semua makhluk di situ. Meskipun saya akui bahwa kata Firdaus sendiri memiliki 3 makna. Ada 3 makna yang berbeda. Yang jelas, kisah yang akan saya bongkar, yang saya akan kupas di sini, itu adalah kisah pengusiran Adam dan Hawa dari surga, yang mana ini adalah kisah khas Islam. Ini kita baca ya di pasal 41. Di saat mereka berdua telah menyadari bahwa mereka sedang telanjang dan seterusnya, coba lihat ayat ke-6. Mereka mau pakai pakaian dari daun-daun buah tin. Padahal buah tin itu daunnya kecil-kecil. Ini lucu ini. Anda lihat ayat ke-6. Pasal 41 Injil Barnabas ayat ke-6. Dan tidak mungkin lagi kamu berdua tinggal di surga ini. Perikopnya, kisah terusirnya Adam dan Hawa dari surga. Nih. Di dalam Injil ini, Adam dan Hawa tinggal di surga dan diusir. Coba lihat. Pada waktu diinterogasi, Tuhan bingung. Loh, kok bisa setan masuk ke surga? Padahal dia kan sudah dibuang dari surga, tidak bisa masuk ke sini. Bagaimana dia bisa masuk ke sini dan mengganggu kalian? Ini khas kisah-kisah Muslim. Kisah-kisah di dalam tafsir-tafsir Quran. Lihat. Sesungguhnya ular yang berdiri di depan pintu utara surga ini telah membawanya ke sisiku. Jadi di dalam Injil Barnabas ini, ular tidak masuk ke dalam, tapi mempengaruhi dan menghasut Adam dan Hawa dari ambang pintu bagian utara surga. Kayak ngerti-ngerti ya tuh, surga itu punya pintu utara, pintu barat. Memangnya ini mall atau gimana? Ini menggelikan. Anda lihat ya. Ini kisah yang ada di dalam pasal 41. Nih. Saya jelaskan. Mengenai kata Firdaus, seringkali ada orang-orang awam terkecoh, kurang bisa memahami makna kata Firdaus. Yang jelas, yang memang kata Firdaus itu ada 3 makna. Yang pertama, itu taman di bumi. Allah menciptakan taman di bumi, yang mana ada tumbuh-tumbuhan yang diciptakan di bumi. Allah ciptakan hewan di bumi untuk dikuasai manusia, sehingga Tuhan bersabda, kuasai dan penuhilah bumi. Ini di bumi.
Tapi kata Firdaus juga di dalam Alkitab dipakai untuk menyebut suatu tempat perhentian buat orang kudus sebelum hari penghakiman untuk masuk surga. Orang yang berdosa, begitu dia mati, dia masuk tempat perhentian sebelum diadili di pengadilan Kristus. Dia tidak di Firdaus, tapi di Hades, dunia orang mati. Dan kata Firdaus yang ketiga, atau bahasa Ibrani-nya Eden, ini kata kiasan untuk surga. Sedangkan kata Firdaus sendiri, yang memiliki 3 makna, dalam konteks Kejadian, itu taman di bumi. Atau di dalam ayat ucapan Yesus kepada penjahat yang disalib di sebelah kanan Yesus, itu tempat perhentian sebelum hari penghakiman, sebelum kiamat. Atau dalam bahasa Ibrani modern, Firdaus atau Eden adalah kata kiasan untuk surga. Bahasa aslinya itu Pardes. Itu artinya taman raja-raja. Bahasa Persia. Jadi, untuk menggambarkan taman itu seperti apa, indahnya seperti apa, Taurat mengambil bahasa dari bahasa Persia, seindah taman para raja-raja Persia, Pardes, The Royal Garden atau King's Garden. Anda lihat, makna Firdaus yang pertama. Tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah muncul di bumi, bukan di surga. Hewan pun muncul di bumi. Burung-burung bertebangan di atas bumi. Dan manusia akan mengendalikan mereka semua dengan mandat penuhilah bumi. Nih, Firdaus itu di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, semua makhluk, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan dan seterusnya. Jadi semua makhluk diciptakan di bumi, bukan di surga. Adam diperintahkan untuk memerintah, mengendalikan semua makhluk di bumi. Ini makna yang pertama. Makna kata Firdaus yang kedua, itu tempat perhentian buat orang mati yang kudus, orang mati yang bakal masuk surga. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini bukan taman Eden di bumi, tapi ini tempat perhentian buat orang sebelum pengadilan di hari kiamat dimulai, dia dapat dikategorikan sebagai orang yang diampuni, diterima tobatnya, orang kudus yang akan masuk surga. Lawannya, kalau orang itu jahat, bengis sampai mati, begitu dia mati, dia tidak masuk di Firdaus, tapi di Hades, dunia orang mati. Sebelum ada pengadilan hari kiamat, sebelum ada pengadilan tahta Kristus, sebelum manusia diadili dosanya, tidak ada yang masuk neraka dan tidak ada yang masuk surga. Semua masuk ke tempat perhentian. Bahkan Yesus mengatakan, sampai hari ini belum ada satupun manusia yang masuk surga. Kenapa? Ya belum ada pengadilannya. Nanti akan ada pengadilan, tapi sekarang belum ada. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga. Yesus ngomong sendiri, tidak ada seorang pun yang sudah masuk surga. Tidak ada. Kecuali daripada dia, Yesus pemilik surga, yang telah turun dari surga yaitu anak manusia. Tidak ada yang naik ke surga, kecuali yang punya surga turun ke dunia. Kenapa? Ya belum ada pengadilan. Anda berdosa atau Anda orang kudus, belum diadili dan belum ditentukan tempatmu di surga atau di neraka. Oleh karena itu, Firdaus di Lukas 23:43, ini bukan surga, tapi tempat perhentian sebelum pengadilan untuk masuk ke surga. Sedangkan pengertian Firdaus yang ketiga, pengertian yang ketiga ini kata kiasan. Kata majas ungkapan, kata kiasan untuk surga. Karena surga itu indah dan nyaman, dikiaskan seindah taman Firdaus yang pernah dihuni Adam. Ini kiasan.
Karena kata surga sendiri ada bahasa Ibraninya samayim. Eden itu kata kiasan untuk menyebut surga. Ini makna yang ketiga. Dalam bahasa Yunani, Uranos. Uranus bisa berarti langit dan juga berarti surga. Jadi kalau kita menggunakan bahasa asli Alkitab untuk surga itu kalau nggak Uranus ya samayim. Sedangkan Eden di dalam bahasa Ibrani modern dapat diartikan paradise atau surga, itu kata ungkapan, kata kiasan. Ini. Jadi kalau saya memperhatikan, loh, ular mengganggu dari ambang pintu surga. Langsung saya sadar bahwa apa yang ditulis di dalam bab 41 Injil palsu Barnabas ini tidak lain tulisan dari tafsir-tafsir Al-Quran ke dalam Injil Barnabas. Jadi penulis pengarang Injil Barnabas ini memasukkan tafsir Al-Quran ke dalam Injil Barnabas. Ini tafsir Al-Quran ini. Ini tafsirnya Al-Razi. Begitu saya membaca, ular iblis yang berwujud ular ini mengganggu dari ambang pintu surga karena dia tidak bisa masuk ke dalam. Ini tafsir Al-Quran ini. Saya pernah baca dan saya memang belum punya bukunya tafsir Al-Razi karena memang untuk beli tafsir Al-Razi itu puluhan jilid dan tidak bisa dibeli eceran. Dan ini memang harganya agak mahal. Jadi ada beberapa dokumen-dokumen penting yang masih masuk dalam daftar list. Kalau ada berkat suatu saat saya akan membeli tafsir Al-Razi termasuk dokumen-dokumen penting yang lain. Saya sudah tahu tentang ini karena sudah pernah baca tentang ulasan tafsir Al-Razi dari bukunya Al-Quran Bukan Kitab Sejarah. Al-Quran banyak kekeliruan yang tidak cocok dengan sejarah. Buku ini, coba lihat. Bagaimana Adam diganggu iblis sampai dia melakukan dosa. Dalam tafsirnya Islam memakan buah kuldi, sehingga dia diusir Allah dari surga. Ada banyak versi tafsir. Ular masuk, setan itu mau masuk, dihadang sama malaikat, terus dia lihat ada ular besar berkaki, ularnya punya kaki, ularnya mau masuk surga, terus dia menjelma menjadi mengecilkan badannya, terus masuk di dalam mulutnya ular, sehingga malaikat nggak bisa melihat dia, terus dia bersama dengan ular masuk ke dalam surga. Begitu sampai di dalam surga, ularnya setan yang mengecilkan diri sampai masuk di giginya ular itu, keluar lagi menjadi setan dan mengganggu Adam. Ini salah satu tafsir. Coba Anda lihat penjelasannya tafsir ketiga. Sebagian ulama usul mengatakan bahwa ketika itu Adam dan Hawa sedang berada di dekat pintu surga. Maka mendekatlah iblis dan mengganggunya, memberi hasutan, memprovokasi, dan menghegemoni Adam dan Hawa untuk memakan buah kuldi. Ini salah satu tafsir. Ada juga tafsir yang keempat. Tafsir keempat lebih konyol. Manusia di surga, Adam dan Hawa, iblis di bumi. Iblis mengeluarkan bisikan. Dan bisikan iblis dari bumi dapat terngiang-ngiang sampai ke surga. Ini tafsir. Semuanya ada di dalam tafsir Quran Al-Razi. Jadi begitu saya baca tentang Adam dan Hawa diganggu iblis di ambang pintu surga. Loh, oh ternyata Injil palsu Barnabas ini memasukkan salah satu kisah-kisah dari tafsir Al-Razi. Tafsir itu asumsi. Banyak ulama berandai-andai membayangkan proses iblis mengganggu Adam dan Hawa itu seperti apa. Dan dari salah satu asumsi ulama-ulama di dalam tafsirnya Al-Razi itu yang dimasukkan ke dalam Injil palsu Barnabas. Nih lihat. Jadi yang kita baca tadi di pasal 41 itu sumbernya dari tafsir Islam. Jadi di dalam Injil Barnabas itu penuh tempat berkumpulnya berbagai cerita palsu. Dan semua cerita palsu ini dimasukkan sebagai seakan-akan kisahnya orang Kristen di dalam Injil. Seakan-akan ini kisah yang diceritakan oleh mulutnya Yesus. Coba, Yesus lahir di abad pertama.
Tetapi ada kisah palsu di abad kedua yang dimasukkan di mulutnya Yesus, yaitu Yesus bercerita kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa Ibrahim dibakar. Padahal kisah Ibrahim dibakar itu baru ada, dongeng ini, kisah mitos Yahudi ini baru ada di abad kedua, di Targum Yonatan dan Midrash Bereshit Rabbah. Bagaimana mungkin ini palsu? Ceritanya belum ada di dunia, baru akan muncul 100 tahun kemudian di abad kedua. Tapi Injil palsu Barnabas membuat kisah bahwa Ibrahim dibakar itu dimasukkan di dalam mulut Yesus dan ada di dalam Injil Barnabas. Ini kisah abad kedua yang diceritakan seakan-akan Yesus di abad pertama menceritakan hal ini. Cerita hoax yang sedang saya cari-cari ini, di dalam Injil Barnabas, surga itu dijaga oleh ular bergigi tajam. Ini bukan cerita Islam. Saya belum pernah nemu bahwa di dalam Islam itu diyakini bahwa penunggu pintu surga itu ular bergigi tajam. Yang saya tahu di dalam Islam itu penunggu pintu surga itu Ridwan, malaikat penjaga pintu surga. Dan kisah penunggu surga itu ular bergigi tajam, itu juga bukan kita Kristen. Saya menduga mungkin itu mitos dari orang-orang Italia atau mitos mana saya belum tahu, saya belum selidiki. Yang jelas itu bukan kisah Kristen, bukan kisah Islam. Tapi ada di dalam Injil palsu Barnabas, di dalam pasal 40. Jadi seakan-akan diklaim bahwa orang-orang Kristen memang mengimani kisah dongeng, kisah mitos, surga dijaga oleh ular bergigi tajam. Ini tidak pernah ada di mana ajaran Kristen manapun. Jadi mengenai Adam diciptakan Allah di surga, ini tidak cocok dengan kitab Taurat. Adam diciptakan dari tanah. Adama. Adam nama orang pertama dari kata Adama, tanah. Diciptakan dari bumi. Tumbuhan diciptakan muncul dari bumi. Hewan melata, hewan-hewan semua muncul dari bumi. Dan Adam dan Hawa disuruh untuk kuasailah dan penuhilah bumi. Bumi. Bukan diciptakan di surga seperti khas ceritanya Islam yang masuk di dalam Injil Barnabas. Yang menarik, yang sudah saya buktikan tadi, kisah khas Islam dengan narasi yang mirip dengan tafsir Al-Razi, ini yang masuk di dalam Injil Barnabas. Jadi penulis Injil Barnabas ini suka dengan tafsirnya Al-Razi dia. Ternyata dia penggemar membaca, mungkin dia pernah membaca tafsirnya Al-Razi mungkin. Sehingga tafsirnya Al-Razi dijadikan bahan di dalam Injil yang dia buat. Jadi pasal 40 Abraham dibakar di dalam api dan iblis mengganggu Adam di ambang pintu surga. Dua hal ini adalah kisah-kisah Injil yang sangat-sangat Islami. Ini kisah-kisah Islami di dalam Injil Barnabas. Ya, demikian materi saya. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Jimmy Jeffrey untuk menuntaskan kajian tentang Syebah. Silakan Pak Jimmy. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kita mulai topik pada malam hari ini dengan judul kontroversi asal-usul negeri Syebah. Kalau kita perhatikan dalam presentasi yang sebelumnya, kita sudah melihat tentang adanya perbedaan pendapat di antara beberapa scholars, dan secara khusus yang menjadi pembahasan adalah scholar yang menjadi rujukan utama dari Menam Ali tentang Irfan Shahid, yang setelah diulas kemudian ditanggapi kembali oleh Menam Ali, namun sangat disayangkan cara menanggapi Ali cenderung tendensius dan cenderung over dalam menyikapi diskusi ini,
Itu sangat disayangkan karena intinya kita dalam suasana diskusi akademik. Untuk itu, saya tidak akan ikuti irama dia untuk saling menyerang secara personal, tetapi saya tetap kembali pada porsi kajian akademis. Mari kita lihat secara cermat semua data yang ada, dan biarlah para penonton, pendengar yang menilainya sendiri. Judge it for yourself. Oke. Topik ini berkaitan dengan Sheba, negeri Sheba. Secara khusus Sheba di Arabia Selatan. Itu keturunan siapa? Nah, ini menjadi hal yang kontroversi karena ternyata dalam Alkitab ada 3 jalur keturunan atau nenek moyang yang memiliki anak bernama Sheba. Joktan, Kus, dan Ketura. Sehingga ini menjadi pangkal persoalan terjadinya perbedaan pendapat bahkan di antara penafsir Alkitab sendiri, di kalangan scholar sendiri, untuk mengidentifikasi tentang Sheba itu. Nah, yang cukup banyak dikenal saat ini itu tentang kerajaan Sabayan. Saya kira datanya cukup banyak, inskripsinya kita sudah bahas sebelumnya, bagaimana inskripsi Arabia Selatan dengan kerajaan Sabayan itu sangat banyak, bahkan sampai ribuan. Jadi eksistensi Sabayan ini tidak bisa dibantah lagi. Rujukan dari beberapa penulis kuno menyebut eksistensi tentang Sabayan selain data arkeologi. Dan kalau kita bandingkan dengan utara, utara itu terkenal dengan Nabatean. Jadi Nabatean di utara, Sabayan di selatan. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapakah nenek moyang dari Sabayan ini? Karena kata Sabayan itu dari kata Sheba, maka ada 3 kemungkinan, Yoktan, Kus, atau Ketura. Nah, sehingga pembahasan ini memang betul-betul kita harus dudukkan pada tataran akademis, supaya kita bisa melihat semua kemungkinan data yang ada, mencermati, menimbangnya. Nah, dalam pembahasan kita yang lalu, dan juga ditanggapi secara serius oleh Menam Ali dengan gaya khasnya, itu tentang Irfan Shahid. Yang menurut Ali memiliki pendapat bahwa Sheba yang ada di Arabia Selatan itu adalah keturunan Ketura. Di sisi lain, seperti saya sudah tunjukkan data, scholar yang juga punya popularitas atau kapabilitas yang saya kira setara, mereka ini scholar-scholar yang luar biasa, seperti John Reso dan Isal Epal, justru menempatkan Sheba keturunan Ketura itu di utara. Nah, ini berarti betul-betul tataran akademis. Nah, sekarang kita akan melihat kembali tentang tulisan Irfan Shahid. Nah, Irfan Shahid ini yang merujuk tentang Philostorgius itu dimulai dari halaman sebelumnya, halaman 86. Ini saya beri tanda kotak ini. Kalau diterjemahkan secara dinamis, hubungan Konstantin dengan bangsa Semitik Selatan di dunia Arab, Ethiopia, dan India terdokumentasi dari sumber-sumber berikut, yakni buku ketiga dari The Ecclesiastical History of Philostorgius, 3 pasal yang menguraikan tentang kunjungan diplomatik Theophilus Indus ke area ini. Nah, jadi sebenarnya Philostorgius, inti kajiannya, tulisannya itu tentang kunjungan Theophilus ke daerah itu yang diutus oleh Kaisar Konstantin dari kerajaan Bizantium, kerajaan Romawi. Jadi Philostorgius tidak sedang membahas secara detail tentang asal-usul sejarah dari Sabayan.
Jadi kita sudah lihat dalam rujukan dalam tulisan Philosorgius, dia hanya satu paragraf menyebut tentang pendapat dia bahwa Sabean di Arabia Selatan itu adalah dari keturunan Ketura. Nah, selanjutnya menjadi inti permasalahan pada halaman berikutnya. Nah, ini saya coba terjemahkan secara dinamis karena Ali sekali lagi punya cara-cara diskusi yang menurut saya itu tidak etis, menjudge pihak lawan tanpa bisa membuktikan. Nah, mengenai sumber dalam English text yang dianggap menerjemahkan secara keliru dan sebagainya. Saya kira untuk ini saya perlu tunjukkan langsung terjemahannya supaya semua bisa lihat. Nah, ini kita lihat dalam terjemahan ini, hal yang detail dan berharga dari 3 pasal itu yaitu tentang misi Theophilus ke Arabia Selatan. Kemudian langsung ke poin 1, konsep Philostorgius tentang etnografi Arabia Selatan adalah biblical dan terdiri atas penerapan konsep family of nation ke orang-orang bagian dari timur yang menurunkan Sabayan atau Himyaritis sebagaimana mereka disebut yang berasal dari Abraham dan Ketura. Kemudian di bagian kedua, dia menggambarkan sebuah potret akurat tentang kompleksitas dari negeri itu pada saat Theophilus tiba di tempat itu sebagai bagian dari komunitas Yahudi yang besar di Arabia Selatan. Nah, selanjutnya tulisannya secara ayat 3, tulisannya secara jelas mengindikasikan negeri itu belum berpindah keyakinan ke Kristen saat Theophilus tiba. Ini menunjukkan bahwa misi Pantaenus pada 1,5 abad sebelumnya tidak menghasilkan hal yang perlu diapresiasi atau tidak menghasilkan dampak permanen bagi kekristenan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat inti tulisan Philostorgius itu tentang kunjungan dari Theophilus ke Arabia Selatan. Nah, yang memang menjadi fokus perhatian dan ini yang menjadi poin Ali itu di paragraf 1 tentang konsep Philostorgius tentang Arabia Selatan adalah biblical yang dan terdiri atas penerapan dan seterusnya. Nah, Ali menegaskan bahwa ini adalah posisi pasti tegas dari Irfan Said bahwa Philostorgius, bahwa dia sependapat dengan Philostorgius bahwa Sabean itu berasal yang di Arabia Selatan berasal dari keturunan Ketura. Jadi Ali langsung menyimpulkan seperti itu. Nah, sedangkan dalam uraian saya sebelumnya, saya melihat ada kemungkinan lain, yaitu bisa saja Philostorgius tidak berpendapat seperti itu, tetapi menguraikan pendapat, bisa saja Irfan Said tidak berpendapat seperti itu, hanya menguraikan pendapat Philostorgius. Oke, saya kira ini disebabkan apa? Karena memang tidak ada uraian lebih jelas dari Irfan Said sendiri tentang Sabayan itu dalam buku ini, yaitu dalam seri Byzantium and Arab in the 4th century. Nah, sekarang kita bandingkan dengan bagian berikutnya di narasi kedua yang menyebut juga tentang Ketura. Nah, di sini tentang sebuah tulisan kuno yang bernama The Itinerarium yang menulis tentang Gunung Sinai dan Paran. Nah, di sini di kesimpulannya saya langsung saja di ayat 2. Hal yang lebih penting dari penggambaran dari biblical atas Paranites melalui berabad-abad kekristenan Arab tidak mengaitkan mereka dengan Ismail sebagai nenek moyang biblical mereka. Bahkan meskipun orang Arab Sinai tinggal di semenanjung tempat tinggal keturunan Ismail, di Itinerarium menyediakan informasi yang berharga tentang satu kumpulan orang Arab di Sinai yang mengaitkan diri mereka dengan tokoh Alkitab. Namun itu bukan Ismail, keturunan Abraham dan Agar, melainkan Jethro, keturunan Abraham dan Ketura. Nah, ini memang poin Ali begini, bahwa ini tidak bertentangan. Saya kira
saya bukan bermaksud mempertahankan itu, tetapi saya membandingkan bahwa dalam uraian tentang Jethro ini terlihat jelas posisi tegas dari Irfan Shahid. Bahwa dia sangat sependapat dengan Itinerarium bahwa keturunan Ketura, bahwa Jethro dan Midian itu adalah keturunan Ketura yang ada di Sinai. Nah, beda dengan narasi sebelumnya. Sekarang kita lihat poin apa yang kita bisa dapat. Nah, poin yang kita bisa dapat dalam narasi pertama itu tidak menggambarkan posisi jelas Irfan Shahid. Tetapi dia hanya menguraikan Philostorgius dan mungkin saja dia menyetujui. Nah, sedangkan di narasi kedua, justru Irfan Shahid memiliki posisi tegas tentang Jethro sebagai keturunan Ketura. Tapi yang menarik sebenarnya, lepas dari topik ini, malam ini, di narasi kedua ada hal yang sebenarnya berkaitan dengan topik-topik sebelumnya. Yaitu pertama, ternyata tegas dalam narasi kedua tersebut bahwa Arab tidak hanya keturunan Ismail. Saya kira ini sudah poin yang kita sudah bahas beberapa seri yang lalu. Di mana Ali mencoba menghususkan Ismail itu bahwa Arab itu hanya keturunan Ismail. Walaupun belakangan dia mulai fleksibel dengan mengambil rujukan kitab Jobel, bahwa keturunan Hagar pun juga dianggap Arab karena ada kawin campur Ismail. Tapi saya kira kalau masalah poin kawin campur seperti itu, suku-suku di mana-mana itu akan ada kawin campur. Tetapi ini masalah identitas. Kalau seperti kawin campur itu, maka nggak ada identitas yang jelas. Seorang bisa disebut, oh dia orang Yahudi, tapi saya orang Arab. Kenapa? Karena nenek-nenek moyang saya kawin dengan orang Arab. Saya kira tetap identitas khas dari jalur keturunan yang utama itu tetap melekat. Makanya kalau kita perhatikan Midian, kemudian Eva, dan seperti tadi Jethro, itu memang secara khusus adalah keturunan Ketura. Walaupun memang kata di Josephus sebut mereka juga disebut sebagai orang Ismail. Tetapi ingat, Ismail itu dianggap suku-suku yang utama di Arabia. Sehingga mereka semacam pemimpin konfederasi suku-suku nomaden yang ada di Arabia, yaitu suku Ismail. Lalu kemudian secara spesifik itu ke Kedar di abad-abad 8 sampai 4 sebelum Masehi, lalu kemudian mulai abad keempat ketiga ke Nabatean. Saya kira masalah poin campur itu justru mengaburkan identitas yang saya kira dalam data-data sejarah itu kita bisa bedakan identitas keturunan Ismail yang mana dan keturunan Israel yang mana. Nah, kemudian poin yang menarik lagi dari nasa kedua lepas dari topik ini itu tentang Paran. Kita sudah bahas sebelumnya, tetapi Ali menghindar membahas topi-topi yang sangat jelas itu tentang Paran. Kita sudah bahas tuntas di beberapa seri yang lalu tentang Paran. Dan itu belum pernah ditanggapi Menan Ali sampai saat ini. Bahkan jika kita mundur lagi topik tentang Yesaya, tentang penunggang unta dan keledai, tentang Negeb, tidak ada. Tetapi Ali lebih concern membahas topik-topik ini karena memang banyak data-data berkaitan dengan Ancient Arabia ini yang bisa kita pilih bahkan diarahkan untuk agenda masing-masing. Tetapi kita harus fair menempatkan itu semua pada proporsi yang ada. Nah, kembali ke masalah narasi pertama yang menjadi poin inti, saya merumuskan ada 3 alternatif sebenarnya posisi Irfan Shahid. Pertama, Irfan Shahid secara tegas setuju dengan pendapat Philostorgius. Dan ini yang dipegang oleh posisi Ali. Sedangkan alternatif kedua, ini saya membuka ruang adanya alternatif kedua. Yaitu Irfan Shahid belum tentu setuju pendapat Philostorgius dan dia hanya menguraikan pendapat Philostorgius. Dan ada alternatif ketiga. Irfan Shahid mungkin saja setuju dengan Philostorgius,
Namun itu hanya sebatas kemungkinan. Jadi tidak ada pasti. Nah, Ali seperti meyakinkan pendengarnya bahwa pendapat dia yang tegas bahwa Irfan Said punya posisi seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu mengecek. Saya memeriksa semua buku-buku Irfan Said dan saya menemukan konfirmasinya itu dalam bukunya, dalam seri The Arab and Byzantium ini, itu dalam bukunya Byzantium and Arabs in the fifth century. Itu buku yang berikutnya. Kalau yang sebelumnya itu the 4th century. Nah, perhatikan dalam halaman 342, 343. Nah, ini sebenarnya cukup jelas menggambarkan posisi sebenarnya Irfan Said. Kalau kita mempelajari bagian ini, memang di sebelum-sebelumnya dia membahas tentang genealogi Arab. Dia juga melihat bagaimana kajian dari Arab genealogis. Tapi kita tidak akan bahas terlalu jauh itu. Kita masih fokus saja tentang Sabayan menjadi inti masalah kita. Nah, di sini di halaman 342 tertulis, thus more northern Arabia become related to one another through the descent from Abraham and his two wives, Hagar and Keturah. Oke, jadi clear ya, di bagian utara itu berkaitan dengan keturunan Hagar dan Keturah. Nah, ada berikutnya. It is also possible that the descent from Keturah may include some southern Arabs. Jadi ada juga kemungkinan bahwa keturunan dari Keturah meliputi beberapa suku-suku Arab Selatan. Okay? One of the son of Keturah was called Yoksan and he begat a son called Sheba. Nah, ini posisi kalau kita baca dalam buku-buku, bagian buku lainnya di dalam buku yang sama, tegas bahwa yang disebut sebagai nenek moyang Arabia, suku-suku Arabia Selatan itu adalah Yoktan. Dan itu memang juga termasuk posisi dari Arab genealogis. Jadi mungkin scholar awal memiliki posisi seperti itu. Kalau kita lihat dalam peta yang tadi sebelumnya, saya lihat peta sebelumnya, ini ada tertulis Yoknanitis Kahtan. Nah, ini Kahtan ini menurut Arab genealogis itu ekuivalen dengan biblical Joktan. Dan ini adalah nenek moyang dari Arabia Selatan. Nah, saya menam alih seperti biasa menghindari membahas rujukan dari Muslim scholars, ulama Islam awal sendiri. Dalam diskusi sebelumnya, dia berjanji akan membahas, tetapi tidak sampai saat ini tidak pernah membahas. Karena memang posisi ulama Islam awal memahami bahwa Arabia Selatan itu adalah keturunan Joktan atau Kahtan. Jadi Sheba yang dimaksud adalah Sheba keturunan Joktan. Jadi bukan Keturah. Tetapi Ali menghindar lagi seperti pembahasan tentang Arab. Dia menghindar untuk membahas tentang data-data dari tafsir ulama Islam awal. Nah, jadi di sini kita lihat posisi Irfan Said memang memberi adanya kemungkinan bahwa keturunan Keturah itu ada di Arabia Selatan. Tetapi tegas dikatakan bahwa yang menjadi nenek moyang utama itu adalah Yoktan. Jadi dia semacam memberi kemungkinan. Lalu di bagian berikutnya dikatakan, whatever the truth about the possibility of a South Arabian origin for Yoksan, Yoksan ini anak dari Keturah. Nah, ini sebenarnya membahas tentang nenek moyang rujukan dalam tentang apakah yang dimaksud adalah your father itu adalah keturunan Ismail atau keturunan Abraham. Dan menurut Irfan Said ini berbicara tentang keturunan Abraham.
bukan keturunan Ismail. Nah, ini inti sebenarnya pembahasan dari buku tersebut. Tapi kita skip karena bukan menjadi inti bahasan, tetapi kita garis bawahi bahwa Irfan Said menyadari bahwa itu adalah sebuah kemungkinan. Oke, jadi saya kira clear posisi Irfan Said, dan ini sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa Irfan Said dalam posisi menganggap itu sebuah kemungkinan. Tetapi bagi Ali itu sudah 100% disimpulkan secara tegas. Saya kira ini bertentangan dengan data yang lebih lengkap dalam buku yang lain dari Irfan Said. Oke, kalau Ali menuduh lawan diskusinya lagi memelintir data, saya tunjukkan semua data. Semua kutipan-kutipan dimasukkan dalam slide. Sehingga pendengar yang bisa menilai sendiri apakah ada semacam manipulasi data atau tidak. Nah, ini saya kira Ali membangun opini-opini yang tidak etis menurut saya dalam membangun wacana diskusi akademik. Biarlah data yang berbicara, kita melihatnya secara komprehensif, dan para penonton yang menilai, menimbang, dan memutuskan sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya akan bandingkan dengan pendapat scholar lain, yaitu Israel Ipal, yang merujuk pada inskripsi arkeologi Tiglath-Pileser yang ketiga, dan juga dalam inskripsi Sargon II, yang menyebut tentang nama-nama yang dalam kajian Israel Ipal itu merujuk pada nama-nama, beberapa nama dari anak keturah. Seperti Tema, lalu ada Sheba, dan Eva. Sehingga dari data ini, Israel Ipal menegaskan bahwa keturunan keturah, khususnya Sheba, itu ada di Arabia Utara. Jadi ini, sekali lagi di sini dikatakan, it is unreasonable, sesuatu yang tidak masuk akal, to connect the Sabayan in the Tiglath-Pileser list, menghubungkan Sabayan dalam inskripsi Tiglath-Pileser with the kingdom of Sheba in South Arabia, dengan kerajaan Sheba atau Sabayan di Arabia Selatan. Jadi tegas sekali kajian scholar Israel Ipal ini bahwa Sheba yang ada di Arabia Utara itu tidak ada kaitan Sheba dengan Arabia Selatan. Dengan kata lain, bahwa Sheba di Arabia Utara itu adalah dari keturah, dari jalur keturunan keturah, dan ini sama seperti menyebut tentang Epa dan Tema yang ada di posisi di bagian utara. Dan ini saya kira datanya sangat jelas ya, data arkeologi ini yang ditulis oleh Israel Ipal. Nah, sekarang kita bandingkan apple to apple antara Irfan Said dan Israel Ipal tentang Sheba keturunan-keturunan. Irfan Said keywordnya itu kata possible. Sedangkan Israel Ipal kata kuncinya clearly. Jadi Israel Ipal menegaskan Sheba appear with Tema as well clearly. Jadi sangat jelas connect Sheba with North Arabia in the first list. Nah, siapa yang dimaksud first list? Itu di bagian atasnya the sons of Keturah. Jadi data arkeologi ini menjadi dasar dari Israel Ipal. Dan saya coba lihat dari tulisan Irfan Said, sepertinya dia belum mengelaborasi inskripsi ini. Apakah dia belum punya akses atau mungkin penemuannya saya tidak tahu. Tapi yang jelas Israel Ipal justru punya referensi data yang lebih maju karena dia langsung pada inskripsi arkeologi. Nah, sekarang kita bandingkan juga pendapat
scholar yang lainnya. Jan Retso, ini seorang scholar juga yang menegaskan bahwa ada dua Sheba. Di bagian bawah, the Old Testament does clearly indicate the existence of two Sheba. One in the north around Dedan. Nah, kemudian yang satunya, and one in the south. Most probably identical with the Sabayan Empire in Yemen. Nah, ini datanya sama seperti rujukan dari Israel Epal. Juga merujuk pada inskripsi Tigel Pileser. Jadi ini inskripsi ini sangat-sangat penting dalam studi kita ini. Jadi dari dua scholar ini jelas punya posisi yang tegas bahwa Sheba keturunan-keturunan itu adalah dari utara. Di sisi lain, Irfan Said hanya dalam posisi kemungkinan keturunan Sheba keturunan itu ada di Arabia Selatan. Oke, sekarang karena ini bicara masih kajian scholars, saya coba ambil data dari Eerdmans Dictionary of the Bible, dan ini menunjukkan tentang tren dari in the Bible scholarship berkaitan asal-usul Sabayan. Nah, ini dituliskan pada bagian mulai dari tengah. The association of Saba and Dedan among the son of Keturah and the account of raid on the oxen and ass of the Job by a group of Sabayan have led some scholar. Jadi ini menuntun beberapa sarjana to post it the presence of Sabayan in North Arabia, menempatkan pada keberadaan Sabayan di Arabia Utara. Nah, ini berbeda dengan asosiasi Sabayan bersama Hazar Mafed di Saudi Arabia. Among the son of Joktan point clearly to Saudi Arabia. Jadi kalau kita cermati memang trennya, tren lama ya, itu hampir jadi konsensus sebenarnya bahwa Sabayan di Arabia Selatan itu adalah keturunan Joktan. Saya kira ini rata-rata, bahkan Arab pionologis sendiri, ulama Islam awal itu punya posisi senada. Walaupun mereka punya nama lain yaitu Kahtan, maka disebut Kahtanites. Walaupun mereka juga punya mengembangkan lagi konsep tentang Adnanitis dari Arabia Utara. Oke, tapi itu pembahasan lain. Tetapi intinya, Joktan ini memang secara majority dianggap sebagai nenek moyang dari Sabayan yang ada di Arabia Selatan. Nah, tapi ada juga punya alternatif lain, yaitu Kus. Sedangkan untuk keturunan-keturah, saya kira tidak banyak. Mungkin salah satunya Irfan Said, walaupun juga dia masih menganggap itu kemungkinan. Ya, karena apa? Karena kesamaan nama inilah yang membuat adanya kebingungan di beberapa sekolah. Nah, tren yang baru, yang menarik, terutama sejak penemuan inskripsi Tigel Pileser, itu tentang adanya eksistensi Sabayan yang lain di Arabia Utara yang dianggap sebagai keturunan-keturunan. Jadi ini tren baru, saya kira dari dua scholar itu ada beberapa scholar lain sebenarnya yang punya posisi yang sama bahwa keturunan-keturunan Sheba keturunan-keturunan itu ada di Arabia Utara. Nah, ini kalau pendapat lama, tren lama ini sudah lama, salah satu James Montgomery dalam bukunya Arabia and the Bible, ini tahun 1934 sudah cukup lama, yang menganggap bahwa Joktan was the progenitor of the Arabian peoples. Jadi some of them without doubt South Arabian. Jadi tanpa keraguan bahwa Joktan adalah nenek moyang orang Arab di Arabia Selatan. Jadi without doubt. Oke, saya kira ini pembahasan kita dari kalangan scholars, dan silakan bagi pendengar bisa menimbang, melihat, dan perhatikan datanya.
silakan diuji kembali. Nah, sekarang saya lanjut dengan komentari. Nah, komentari ini memang saya coba bandingkan banyak beberapa pendapat, tetapi saya mengangkat tentang Keil Endelich dan John Gill. Kenapa? Karena Keil Endelich ini yang juga dikutip oleh Menahem Ali. Nah, di sini yang menarik dalam tulisan Keil Endelich, kita fokus tentang Sabayan. Ini ada beberapa uraian lainnya, tapi kita fokus saja berkaitan dengan Sabayan. Di sini dikatakan bahwa of the son of Chuktan Seba was probably connected with Sabayan. Oke, Sabayan. Nah, yang menarik di sini dia mengutip Strabo. According to Strabo, were neighbor of the Nabatean in the vicinity of Syria. Jadi, Keil Endelich ini mengutip Strabo, merujuk pada Strabo, di mana Sabayan ini posisinya itu berada dekat Syria, bertetangga dengan Nabatean. Dan Nabatean saya kira semua tegas berada di Arabia Utara. Jadi bertetangga Nabatean. Nah, ini menjadi tidak mungkin kalau dimaksud Sabayan yang ada di Arabia Selatan. Sudah bukan bertetangga itu. Nah, walaupun memang data-data yang selanjutnya ini diuraikan, kita tidak bahas lainnya, disimpulkan terakhir oleh Keil Endelich, but all this is very archaic. Jadi semuanya ini belum pasti juga. Jadi ini masih dugaan Keil Endelich juga kajian, karena memang disadari banyak data yang perlu dieksplorasi dan akan penemuan arkeologi baru. Nah, hal yang senada di John Gill juga, dia mengutip Bockhart tentang Sheba yang ini, with the Sabaean who inhabited at the entrance of Arabia Felix. Posisi Sabaean yang tinggal di daerah pintu masuk Arabia Felix. Nah, ini berkaitan dengan peta Arabia Felix Ptolemy, bahwa versi Ptolemy yang juga sebenarnya senada dengan Strabo, bahwa Arabia Felix itu mulai dari Teluk Persia itu sampai ke dekat Teluk Akaba. Itu semenanjung Arabia itu mayoritas adalah Arabia Felix. Walaupun ada tulisan penulis kuno lainnya yang menempatkan Arabia Felix itu spesial hanya di Yaman atau Arabia Selatan. Sedangkan Arabia Felix dengan Arabia Utara itu ada Arab Diserta. Nah, ini sebenarnya juga pembagian dari pemerintahan Romawi. Pembagian Arab Diserta seperti itu. Tetapi dalam Ptolemy, walaupun pembagiannya sama, tapi posisinya berbeda. Karena Arab Diserta itu ada di selatan Mesopotamia. Saya kira kita sudah bahas poin ini. Tapi ini yang menjadi menarik, setelah kita bandingkan dengan Strabo. Nah, ini kembali kita kutip Strabo, sudah pernah kita bahas juga sebelumnya. Ini peta Ptolemy. Nah, di Strabo, di bab 16 ayat 21 dikatakan, the first people above Syria who dwell in Arabia Felix are the Nabatean and the Sabaean. They overran Syria before they become subject to the Romans. Nah, berada di atas Syria. Nah, ini dalam konteks ini atasnya bukan di peta ini, atas kalau ini Syria bukan di atas ini, tapi di sini. Karena ini dari sudut pandang dari daerah Israel sini, sehingga kalau di peta itu berada di bawah Syria. Nah, ini posisi Nabatean dan Sabaean ada di daerah masih bagian utara. Yang kemudian wilayah itu menjadi wilayah kekuasaan Romawi. Dan kita sudah bahas wilayah kekuasaan Romawi pada masa Kaisar Trajan, waktu juga Josephus eksis, itu mulai mencakup wilayah sampai oasis Tema, yang bukan cuma di Arab Petraea, itu sudah sampai ke Dedan Tema. Tetapi tidak sampai ke Arabia Felix. Karena memang
pernah ada ekspedisi Galius, tetapi itu akhirnya gagal, tidak berhasil, dan akhirnya tidak menjadi kekuasaan tetap, hanya kunjungan ekspedisi militer pertama, setelah itu tidak lagi, dan itu tidak dianggap di wilayah Romawi. Kita sudah bahas sebelumnya. Oke, selanjutnya di Bible Commentary Kelly Endlich dan John Gill itu, ini berkaitan dengan keturunan Joktan. Ini dalam tafsiran mereka tentang Kejadian 10 tentang Family of Nation. Nah, di sini tegas posisi mereka dikatakan seperti his brother Joktan is called Khatan by the Arabian and is regarded as the father of the primitive type Arabia. Lalu di bagian berikutnya Sheba the Sabaean with the capital Saba or Mareb. Nah, ini berbicara tentang keturunan Joktan. Jadi posisi Kel Endlich yang dikutip oleh Menang Malik ternyata sangat tegas bahwa Sheba, Sabaean, bahkan ibu kotanya itu Saba atau Marib ini, itu adalah keturunan Joktan. Entah mengapa Menam Ali mengutip Kel Endlich. Ya memang sepertinya dia tidak mengutip dalam tafsiran Kel Endlich di Kejadian 10 di ayat Kejadian 10 ayat 25 sampai 26 tentang keturunan Joktan. Sepertinya itu. Dia tahu mungkin, tetapi dia menghindari membahas itu. Demikian juga John Gill. John Gill juga punya nada yang sama. Tentang Sheba, Sabaean. Karena John Gill sedang membahas tentang keturunan Joktan. Oke, jadi kita harus hati-hati dalam mengambil rujukan. Dan kita harus lihat lengkap. Jangan hanya di satu bagian, lalu mengabaikan bagian lainnya. Nah, ini bagian terakhir tentang original text. Ali ya secara confidence meyakinkan audience tentang beberapa referensi dari original text. Nah, sayangnya sampai saat ini dia belum pernah menunjukkan beberapa poin argumen saya yang keliru berdasarkan teks asli. Padahal itu sebenarnya ada beberapa pembahasan yang berkaitan misalnya tentang Negeb atau Hanebah dalam Hebrew. Nah ini sebenarnya kalau ada yang keliru, maka dia bahas dalam teks aslinya. Tapi nggak pernah. Jadi saya kira ini bukan hal yang substansi. Kenapa? Karena sampai saat ini tidak bisa membuktikan kekeliruan argumen saya berdasarkan original text. Yang terjadi sebaliknya. Buktinya apa? Dari Kutuban Jerome. Dan ini saya sudah beberapa kali meneraskan dan terakhir Ali sepertinya sudah menghindari membahasnya. Yang katanya selalu pakai original text. Nah ini kita masih bicara dulu original text Latin di Jerome. Cedar in diserto. Diserto yang dimaksud dalam Latin ini berbicara tentang padang gurun. Dan itu ada referensi lainnya di bagian lain dalam buku Jerome itu tentang Hagar yang berada di padang gurun. Itu akan ditulis Aquae in deserto ad fontem in fiasur. Jadi deserto yang dimaksud Jerome itu bukan Arab deserto, bukan wilayah Arab deserto. Lalu berikut kata austrum, temam et austrum. Jelas tema yang dimaksud bukan Yemen, tetapi temanya maksud adalah tema, oasis tema yang masih ada di wilayah utara. Lalu katakan et austrum. Austrum ini kita harus lihat konteksnya. Austrum ini berbicara bagian selatan. Jadi anak-anak Ismail di bagian selatannya itu tema. Anak-anak lainnya yang di bagian atasnya itu termasuk Nabatea, Kedar, dan sebagainya. Tapi bagian paling bawah, selatan, itu adalah tema. Jadi itu maksudnya. Bahkan yang tegas kata Austrum itu tidak ada disebut tentang Arab Austrum, Arab Selatan. Nggak ada. Cuma Austrum berkaitan dengan Arab. Lalu Ali yang mengandalkan original text menganggap itu Arab Selatan. Waduh. Ini justru terbukti
Dengan original text sendiri, siapa yang misleading? Nah, ada contoh lainnya seperti Abram ke padang gurun ke arah selatan. Ini berkaitan dengan pembahasan kita juga sebenarnya tentang Negev. Di situ dalam bahasa Latinnya pro deserto ad austrum scriptum. Jadi sekali lagi austrum ini berbicara arah. Jadi saya kira klaim-klaim dengan aja biasa dengan original text, saya kira itu bukan substansi dan terbukti bisa misleading. Bahkan sengaja mengaburkan inti dari pesan original text sendiri. Sebagai penutup, saya kira bukti yang paling kuat dari uraian semua, jadi walaupun memang beberapa penafsir, termasuk dia mengutip beberapa tafsiran dari Katolik, dari gereja Ortodoks, sebenarnya ada beberapa versi yang berbeda-beda, tafsiran-tafsiran bukan cuma di kalangan Katolik juga ada berbeda-beda pendapat. Tetapi sebenarnya kita harus kembali pada data, jadi waktu kita menggali, kita harus hati-hati menggunakan tafsiran. Apalagi berbicara tentang data yang sangat spesialis. Karena penafsir itu cenderung general. Dia bisa tafsirkan semua. Tetapi kalau sudah bicara teks-teks tertentu, kita harus lihat ke ahlinya. Dan ahli yang tepat, seperti yang kita sudah kutip, Jan Retso dan Israel Epal. Itu salah satu dua, termasuk Irfan Said sebenarnya. Walaupun sebenarnya Irfan Said, dia lebih konsen pembahasan pada abad Arab di abad-abad ke-4, 5, 6. Jadi agak kurang membahas sebenarnya tentang ancient Arabs. Nah, di konfirmasi data biblical kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa keturunan Sheba itu terkait dengan Dedan, terkait dengan Midian. Nah, ini dikatakan di Yesaya 60 ayat 6, unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Bayangkan kalau Midian dan Eva, Sheba ini maksud Allah Sabayan, sedangkan Midian Eva ada di utara. Kalimat ini tidak logis. Maka yang logis, Sheba ini maksud itu masih berada di dekat Midian dan Eva. Lalu berikut lihat ayat 6 ayat 19. Kafilah dari Tema menghati Muhammad dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Ini masih berkaitan, masih sesuatu yang tidak jauh-jauh amat. Jelas Tema Sheba dimaksud adalah yang berada di dekat Tema. Nah ini kalau kita rangkaikan duduk bersama, ini perhatikan petanya. Sini ada Eva, ada Midian, ada Tema, ada Dedan. Maka data biblikal menegaskan adanya eksistensi Sheba di bagian utara. Dan Sheba yang apa yang dimaksud? Sheba keturunan Ketura. Dan ini juga membuktikan kebenaran Alkitab sebenarnya. Data arkeologi. Tiglath Pileser punya nada yang sama. Menyebut tentang nama-nama yang kebetulan ada. Jadi ini data biblikal arkeologi kompak untuk membuktikan bahwa sebenarnya eksistensi keturunan Ketura, Sheba keturunan Ketura itu ada di Arabia Utara, bukan di selatan. Oke, demikian presentasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy.